Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam kanal Tommy Speaks, yang menjadi satu kanal yang diperuntukkan untuk mempertemukan orang-orang yang memberikan inspirasi, baik itu tokoh-tokoh pemuda, tokoh-tokoh masyarakat, petani, bahkan pedagang. Pada malam hari ini, kita akan berbincang dengan salah satu sahabat yang sangat luar biasa yang bernama Yuyun Wahyuni. Bisa diceritakan sedikit siapa Yuyun Wahyuni dan kenapa kita harus mengatakan bahwa Yuyun itu adalah orang yang memiliki inspirasi? Nama saya Yuyun Wahyuni, betul Pak. Saya adalah Ketua UKM Atap Konjo yang bergerak di bidang kerajinan daun lontar. Selama ini saya hanya ibu rumah tangga biasa. Ibu rumah tangga. Tapi melihat keadaan di lingkungan sekitar saya, ada banyaknya sumber bahan baku, yaitu pohon lontar, dan banyaknya ibu-ibu yang cuma duduk seharian di teras rumah saja, padahal mereka punya kemampuan untuk menganyam. Dan disitulah saya akhirnya terpikirkan untuk mengajak mereka untuk membuat. Selama ini memang pohon lontar itu diperuntukkan untuk apa oleh masyarakat sebelumnya? Memang dibuat untuk menganyam bakul, karena memang sangat dibutuhkan pada saat acara-acara adat, terutama dari daerah Kajang. Mereka menggunakan bahan bakul itu untuk kegiatan prosesi adat mereka. Jadi sebelumnya memang masyarakat di Bontotiro terutama ya, itu mempergunakan lontar untuk membuat anyaman bakul. Terus kenapa kemudian Ibu Yuyun ini mau membuat namanya Atap Konjo Production? Atap Konjo ini pada awalnya kan kita ikut dalam pameran Expo Desa pada tahun 2018. Saya ingat sekali ya, kita itu hari saya perasaan mengunjungi standnya yang di Cekeng ya. Terus? Dan pada saat itu kita berkumpul bersama teman-teman dan melihat masyarakat yang sangat tertarik dengan produk-produk kerajinan yang pada saat itu kita buat di pameran. Akhirnya kita berpikir bagaimana kalau kita menjadikan produk ini lebih bagus lagi ke depan dengan membuat semacam wadah untuk para pengrajin itu. Maka terbersihlah kita mendirikan Atap Konjo itu. Dari mana muasal sampai kemudian muncul Atap Konjo gitu? Kenapa harus namanya Atap Konjo? Atap Konjo itu kita ibaratkan semacam rumah. Atap itu kita ibaratkan semacam rumah, dan Konjo itu kan adalah merupakan suku kita di Kumba yang kebanyakan orang Konjo. Jadi kita berpikir pengrajin ini kan orang Konjo semua. Jadi anggaplah sebagai Atap Konjo ini sebagai rumahnya mereka, rumahnya orang Konjo untuk berkreativitas. Ya, apa yang membedakan kerajinan yang dilakukan oleh masyarakat sebelumnya yang mempergunakan lontar dengan ketika hadirnya Atap Konjo Production? Yang membedakan itu adalah kami akhirnya membuat produk yang selama ini hanya bakul. Kami mencoba ke pengrajin untuk melatih mereka membuat tempat tisu, baki, sampai akhirnya kami bisa membuat produk tas. Oke, sahabat, Ibu Yuyun ini Atap Konjo Production ini sudah memperoleh banyak penghargaan. Boleh nggak cerita apa penghargaan-penghargaan yang sudah didapatkan dalam juara-juara seperti apa? Mungkin bisa diceritakan? Pertama kali saya mendapatkan sertifikat dari Dewan Kerajinan Nasional langsung dari Ibu Mufidah Carla, yang kebetulan pada saat itu sebagai Ketua Dekranas Nasional. Terus kita pernah menjuarai di pameran Expo yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian Provinsi, juara 3 sebagai produk kreatif dan inovatif tahun 2019. Produk kami sudah pernah dibawa Ibu Gubernur mewakili Sulsel ke Bangkok untuk mengikuti pameran. Laku enggak? Laku. Oh ya, berapa harganya? Beda enggak dibanding dengan yang dibeli oleh masyarakat lokal sendiri? Beda. Oh ya? Terus produk kita juga sekarang sejak tahun 2019 sudah ada di
Gedung Smesco Jakarta. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Oke. Bisa diperlihatkan contoh produk atap konjo yang membuat orang terkagum-kagum sama Yuyun Wahyuni? Saya sedang memakai Apa ini sebenarnya? Bisa diceritakan tidak? Ini tas produk dari kami, atap konjo. Kalau memadukannya dengan kain tenun. Oke. Ini tenun ikat dari? Dari teman UKM di Makassar. Oke. Ini sekarang dalam bikin tas begini berapa hari bagi pengrajin kita di Bulukumba? Kalau mereka fokus, mereka bisa selesai 3 hari. Harganya berapa kira-kira ini? Kalau saya menghitung dengan budget dengan kain tenun ini. Kalau dijual ke orang lain? 500.000. 500.000. Itu kira-kira selisih harganya dengan ongkos produksinya kira-kira dapat berapa itu? Mungkin dapat kurang lebih 150. Oh, dapat 150. Nah, sekarang di Atap Konjo Production itu berapa anggotanya sekarang yang terlibat dan bergabung dalam Atap Konjo Production? Yang sudah mahir membuat tas itu kurang lebih 10 orang. Yang membuat bakul itu banyak. Ada kurang lebih 30 orang. Pasarnya kemana saja sekarang? Pasarnya lokal, Bulukumba, dan sudah ke provinsi. Sudah di provinsi? Belum keluar dari Provinsi Sulawesi Selatan? Sudah mengirim ke NTT. Oke. Labuan Bajo. Labuan Bajo ya, untuk di tempat pariwisata di daerah Lombok ya. Kebetulan ada keluarga di sana ya. Oke. Sahabat, kita rehat sejenak. Saya akan mengulas kembali apa-apa saja yang dilakukan oleh Ibu Yuyun Wahyuni. Kita akan kembali mengobrak-ngabrik cara berpikirnya dan apa yang diharapkan Yuyun Wahyuni kepada pemerintah daerah. Kita lihat saja. Kembali lagi ke Tommy Speaks, yang pada hari ini kita menghadirkan salah satu perempuan tangguh, perempuan inspiratif dari Bontotiro, namanya Yuyun Wahyuni, yang mendirikan satu payung, satu wadah pengrajin lontar di Bontotiro yang disebut sebagai Atap Konjo. Ibu Yuyun, pernah tidak merasa khawatir ketika bahan baku untuk membuat anyaman dari lontar ini kemudian berkurang, yang pada akhirnya mematikan inisiatif Atap Konjo Production? Kekhawatiran itu sudah pasti ada, Pak, dan kami sangat khawatir sekali dengan keadaan sekarang, di mana ada dari luar daerah kami yang datang menebang atau membeli pohon lontar. Mereka mau apakan itu kalau mereka tebang? Mereka di kampungnya, di kampung mereka menggunakannya sebagai bahan baku membuat rumah. Tidak ada inisiatif dari kita semua, masyarakat daerah pengrajin itu, untuk melakukan penanaman atau seperti apa? Untuk saat ini belum, karena menurut mereka pohon lontar itu bisa tumbuh sendiri dengan sendirinya. Tapi menurut saya, kalau cuma tumbuh dengan sendirinya itu kan tidak terurus. Tumbuh mungkin ada sampai selutut mati, kadang baru tumbuh beberapa meter mati lagi. Artinya kan tidak ada upaya dari masyarakat untuk melestarikannya. Artinya perlu juga kita diskusikannya agar ada upaya dukungan semua orang untuk melakukan rehabilitasi atau penanaman pohon lontar itu, daripada misalnya mengharap alam sendiri yang melakukan pemulihan, yang kadang juga secara pengalaman kadang mati juga. Maka mungkin penting ada upaya-upaya dari masyarakat untuk melakukan penanaman. Menurut kita bagaimana itu? Itulah yang sangat kami harapkan kepada pemerintah. Sekiranya bisa melihat apa yang menjadi kekhawatiran kami sebagai ketua UKM, yang mana usaha kami bergerak di bidang kerajinan daun lontar tersebut dan bahan bakunya. Kami khawatir ke depannya bila pasar semakin baik,
pesanan banyak, kami akan terkendala pada bahan baku tersebut. Iya, itu harus difikirkan sama-sama. Ini kan sebagai ketua UKM, modalnya dari mana dulu? Mandiri, Pak. Mandiri? Modal berapa awalnya? Awalnya 8 juta. 8 juta itu berasal dari uang kantong Mbak Yuyun sendiri? Iya. Setelah itu sekarang modalnya berapa itu? Sudah ada lebih 30. 30 juta sekarang. Selama kurun waktu berapa lama itu? 3 tahun. 3 tahun. Saya ingat sekali waktu saya meresmikan Atap Konjo Production ya, yang kita rayakan di mana? Pantai Samboang. Di Pantai Samboang. Ada semangat pengrajin untuk terlibat dalam Atap Konjo Production. Baru-baru ini saja ikut silaturahmi di salah satu tempat di daerahnya Mbak Yuyun ini. Mbak Yuyun ini sudah membagi-bagi uang ke anggota-anggotanya dari hasil penjualannya. Kira-kira rata-rata pengrajin yang dibawa Atap Konjo Production itu dapat berapa hasil penjualannya? Kalau dirata-ratakan mungkin dalam sebulan ada yang bisa mendapatkan 1 juta. Dalam 1 bulan 1 juta, itu bersih? Bersih. Itu sudah keluar biaya-biaya produksinya? Karena kan bahan baku mereka beli sendiri. Saya tidak tahu mereka, maksudnya saya bersih memberikan mereka harga dari barang tersebut. Mereka sendiri yang membeli bahan bakunya. Suka dukanya ada melibatkan banyak orang dalam UMKM itu. Apa suka dukanya? Kalau sukanya, saya merasa sangat bahagia manakala melihat pengrajin tersenyum, manakala menerima cuan, manakala menerima upah mereka. Terus saya sangat bersyukur sekali apabila mereka mengatakan seandainya tidak ada ibu yang membantu kami memasarkan produk-produk kami cuma hanya duduk diam tanpa penghasilan. Dan itu menurut saya sangat bersyukur sekali. Bahagia di situ. Jadi kebahagiaannya itu kalau kemudian ibu-ibu pengrajin sudah mendapatkan hasil penjualan dan ternyata laku di tempat yang lain. Dukanya? Dukanya mungkin ketika kita terbentur pada saat ingin melatih, ingin mengembangkan, mereka terkadang pesimis. Masyarakat anggota kita pesimis bahwa jangan sampai ini sia-sia, tidak ada hasil dan semacamnya gitu ya. Oke. Apa yang diharapkan Bu Yuyun dan anggota-anggota UMKM Atap Konjo Production ke depan, terutama pada peran pemerintah, supaya kita kemudian diskusikan apa yang harus dilakukan? Bayangan saya sebenarnya bahwa kerajinan-kerajinan seperti ini itu menjadi bagian dari pemerintah. Saya membayangkan misalnya kotak-kotak tisu, itu kan seharusnya tidak ada lagi kotak-kotak tisu plastik di SKPD-SKPD kita. Bagaimana menurut kita seperti itu? Jadi ada aturan bahwa restoran, kantor pemerintah itu mempergunakan kerajinan-kerajinan dari daun lontar. Menarik enggak itu? Sangat menarik. Menarik sekali ya. Kira-kira apa harapan-harapan Ibu Yuyun nanti? Harapan kami ke depan kepada pemerintah supaya bisa lebih bijak lagi, supaya lebih aktif lagi melihat potensi yang ada di Kabupaten Bulukumba ini. Dan mungkin bukan cuma kepada Atap Konjo saja, juga kepada UKM yang lain, karena kita ini kaya akan sumber daya alam Kabupaten Bulukumba. Dan khususnya kepada Atap Konjo, kami berharap pemerintah bisa lebih agresif lagi membantu kami, baik itu dalam pengelolaan sumber daya manusia, melalui pelatihan-pelatihan gitu. Mendirikan pelatihan-pelatihan, karena kami kan selama ini hanya melakukan pelatihan secara mandiri, cuma otodidak saja. Dan yang itu bahan baku daun lontar itu. Baik. Mohon untuk dilestarikan. Baik, sahabat, kita
Istirahat sejenak. Saya akan mengunci satu pertanyaan di sesi selanjutnya kepada Ibu Yuyun tentang bagaimana harapan-harapan kita, mimpi-mimpi kita agar Bulukumba menghadirkan orang-orang inspiratif dan kemudian produk-produk itu dipergunakan oleh orang Bulukumba. Kita istirahat sejenak. Tommy Speaks di session ketiga ini akan terus mempertanyakan, mendiskursuskan tentang bagaimana Bulukumba menghargai produk-produk di masa mendatang, produk-produk lokal yang dibuat oleh orang Bulukumba. Ibu Yuyun, pertanyaan terakhir ini sebelum kita tutup sesi ini, kira-kira di bayangan Ibu Yuyun, kemana produk ini akan dipasarkan? Apakah cukup di Bulukumba? Ataukah harus ke Sulawesi Selatan? Ataukah kemudian sampai ke luar daerah, ke provinsi yang lain? Dan kemudian prasyarat-prasyarat apa yang harus dilakukan agar kemudian Atap Konjo ini bisa berkembang lebih luas lagi? Produk kerajinan Atap Konjo ini kami berharap bisa dipasarkan bukan hanya di Bulukumba saja, tapi bisa sampai ke luar provinsi, dan kalau bisa sampai ke mancanegara. Oh gitu. Tetapi kira-kira bisa dipertahankan tidak kualitasnya? Insya Allah. Dan kemudian apakah ya, apakah bisa memenuhi kuota ketika misalnya pasarnya pemerintah buka sampai ke luar provinsi, anggaplah sampai ke Kalimantan, ke Jawa, ke Sumatera, ketika kemudian pemerintah membangun kerjasama dengan pemerintah lain, kira-kira bisa tidak dipenuhi kuotanya? Misalnya saya butuh kuota sekian gitu loh. Memungkinkan tidak itu? Dan tetap mempertahankan kualitas? Sesuai dengan yang saya minta tadi, kalau memang pemerintah ingin membantu kami dalam soal penyediaan bahan baku itu dengan melestarikan pohon lontar tersebut, serta pengadaan pelatihan penambahan karyawan, insya Allah kami pasti bisa. Kira-kira berapa lagi masyarakat kita yang tertarik masuk Atap Konjo Production? Melihat perkembangan sekarang ini, masyarakat semakin tertarik, bahkan setiap hari itu sering ada yang datang ke tempat kami untuk belajar. Mereka mau belajar secara mandiri. Itu mereka pakai bayar tidak? Ya belum. Belum. Jadi nanti ada rencana kalau mau ada ikut pelatihan, ada pusat kerajinannya di sana? Ada semacam rumah atau ada tempat berkumpul? Selama ini masih di galeri. Di galerinya tempatnya di mana itu? Di Desa Tritiro. Desa Tritiro. Mudah-mudahan bisa berkembang. Kita doakan, dan saya bayangkan sebenarnya pemerintah ke depan bekerja sama dengan Ibu Yuyun, semakin memperkuat kerjasamanya dengan memperluas pengrajin-pengrajin, di samping juga melakukan memastikan agar pohon lontar ini itu tidak kemudian kita kekurangan bahan baku. Saya juga mengantarkan dan mengajak kepada masyarakat kita di Bontotiro, pertahankan pohon lontarnya, jangan sampai semua ditebang untuk dibuat bahan bangunan oleh orang lain, sehingga pada akhirnya Atap Konjo, pohon lontar itu sudah tidak ada di Bontotiro dan di Bulukumba tentu saja. Bu Yuyun, saya mau tanya, apa jenis-jenis yang diproduksi oleh Atap Konjo Production? Jenis-jenisnya diantaranya bakul, tempat tisu, baki, toples, tas, keranjang air. Keranjang air itu seperti apa itu? Yang tempat air gelas. Oh, air gelas ya. Terus kotak hampers. Yang paling murah dan paling mahal yang mana di antara kerajinan itu? Yang paling murah itu bakul. Bakul itu cuma 10.000. Bakul itu 10.000. Yang paling mahalnya itu tas. Tas itu yang 500.000 seperti ini. Ataukah macam-macam harganya juga? Macam-macam, tergantung aplikasi yang kami
gabung ke tas tersebut. Itu mereka ikut pelatihan lama ya, sampai harus membuat tas yang serumit ini? Latihannya otodidak. Otodidak, sambil belajar, sambil mereka bikin itu. Berapa dalam 1 bulan produksi 1 orang? Kalau saya rata-ratakan, 1 orang itu, maksudnya dalam pengrajin yang saya bina itu, mereka bisa menghasilkan tas dalam 1 bulannya kurang lebih 70 biji. 70 biji dalam 1 bulan, itu semua pengrajin? Ya, kurang lebih ada 7 orang yang maksudnya yang betul-betul yang mahir. Karena kan ada 10 yang bisa membuat tas, tapi kan 10 orang yang bisa bikin tas. Kalau bakul semua orang pasti bisa ya. Kalau tempat-tempat air gelas itu yang terbatas. Yang mana paling favorit? Yang dibeli sama orang? Yang paling favorit sekarang tas. Tas yang ya, meski harganya 500 itu banyak dikejar sama orang. Yang mendongkrak nama Atap Konjo di provinsi itu. Karena tasnya. Oke. Saya dengar-dengar katanya produksi Atap Konjo ini itu lolos kurasi dari BI ya. Bisa diceritakan tidak? Ya, pada saat itu karena Atap Konjo ini kan merupakan binaan Dekranasda Provinsi Sulawesi Selatan, dan pada saat itu Ibu Ketua Harian Dekranasda mengajukan kepada Bank Indonesia untuk melakukan kurasi terhadap produk kami yang direncanakan untuk diikutkan pada Inakraf 2020. Oh ya? Tapi karena ada COVID ya. COVID akhirnya ditunda ke bulan Maret. Tetapi nanti tetap akan di. Oke. Apa keuntungannya Atap Konjo Production lolos dari kurasi BI? Keuntungannya semakin banyaknya pesanan. Oke. Dan adanya BUMN yang akhirnya berniat menanamkan memberikan modal bantuan kepada Atap Konjo, diantaranya pada saat ini Pertamina. Pertamina rencana akan menanamkan modalnya. Sudah menanamkan modalnya. Dapat berapa modal yang diberikan Pertamina? Pertamina memberikan kepada satu UKM itu anggaran 200 juta. Oh iya. Tapi diberikan secara bertahap. Oke. Untuk kepentingan pelatihan atau untuk modal usaha, dan itu untuk pelatihannya mereka akan memberikan pendampingan secara gratis. Pendampingan secara gratis. Membantu memasarkan. Pemasarannya juga. Wow, luar biasa ya. Mudah-mudahan akan ada lagi BUMN lain, termasuk pemerintah daerah yang akan memberikan suntikan modalnya. Ya, mudah-mudahan ke depan Atap Konjo Production semakin sukses, dapat dukungan dari seluruh elemen, baik dari BUMN, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat, agar kemudian ini bisa menjadi identitasnya Bulukumba di masa mendatang. Selain pinisi, selain kajang dengan baju kajangnya, dengan ambatoa, dengan hutan adatnya, maka salah satu identitas yang kita bangun ke depan adalah kerajinan lontar yang diproduksi oleh Atap Konjo Production. Sahabat sekalian, itu sesi terakhir dari Tommy Speaks pada malam hari ini. Anda sudah dengarkan tadi bagaimana Ibu Yuyun dalam mengembangkan kerajinan yang berbahan dari daun lontar telah mendapatkan apresiasi dari gubernur, dari Dekranasda maupun dari Dekranas nasional, yang melihat bahwa ini sebuah potensi yang luar biasa. Saya mengajak masyarakat Bulukumba, terutama masyarakat di daerah Bontotiro, di mana sumber pohon lontar ini menjadi satu potensi yang luar biasa, agar tetap dijaga dan kemudian tetap melakukan upaya rehabilitasi, penanaman kembali, agar kemudian ke depan bahan baku untuk pembuatan kerajinan dari lontar ini terus kita jaga. Saya juga berharap juga masyarakat Bulukumba terutama agar di rumah tangganya berusaha untuk menghargai produk lokal dengan mempergunakan kerajinan-kerajinan yang dibuat oleh masyarakat Bulukumba, salah satunya dari Atap Konjo Production. Malam hari ini
Kanal Tommy Speaks disponsori oleh Labisa, Big Air, dan juga Orange, donat yang juga dibuat oleh orang-orang Bulukumba asli, anak-anak muda Bulukumba asli. Ini bentuk bahwa anak-anak Bulukumba memiliki kreativitas yang luar biasa, memiliki kemandirian yang luar biasa. Salah satu contoh yang disampaikan oleh Ibu Yuyun tadi, bahwa UMKM-nya tidak mengharapkan dari dana pemerintah awalnya, tetapi dana mandiri yang kemudian berkembang sedikit demi sedikit, tetapi bertahan dengan hadirnya kerajinan yang dibuat dan disukai oleh masyarakat kita di Bulukumba dan di daerah lain. Mungkin seperti itu pada malam hari ini. Semoga kita bertemu dalam kanal Tommy Speaks dengan menghadirkan tokoh-tokoh, menghadirkan orang-orang yang bisa berbagi inspirasi agar kemudian Bulukumba semakin baik di masa-masa mendatang. Saya Tommy Satria Yulianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.